Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Haronisa dengan NIM 860187384 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi tugas 4B, pembelajaran mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Sudah pada sarapan? Oke, bagus ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Coba dicek teman sebangkunya. Hadir semua ya? Hebat sekali anak-anak ibu yang soleh-soleha pada hadir hari ini untuk ikut pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dalam hati dimulai. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau evaluasi dulu. Untuk pembelajaran minggu lalu, adakah yang masih ingat? Kita minggu lalu belajar apa coba? Ya, betul sekali. Ciri-ciri makhluk hidup ya. Bisa disebutkan ciri-ciri makhluk hidup ada apa saja? Bernafas, berkembang biak, kemudian peka terhadap rangsang, makan dan minum. Ya, diingat-ingat lagi ya, jangan sampai nanti kalau misalnya di ujian akhir kalian gak bisa jawab. Kalian harus membaca-baca ulang materi yang sudah dipelajari, oke? Untuk hari ini kita akan belajar siklus air. Ada yang tahu kenapa air di bumi ini gak pernah habis? Padahal udah kita pakai makan, buat makanan, udah kita pakai minum, udah kita pakai nyuci ya, udah kita pakai main-main, air tapi tetap ada kan? Ada yang saya tahu? Karena hujan. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video yang kalian harus simak, oke? Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berubah bentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air, air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan,
yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Jika kalian ingin tahu lebih banyak mengenai air dan siklusnya, kalian bisa tonton di aplikasi Zenius di kelas 6 SD sekarang. Sekian videonya. Setelah menonton video tersebut, apakah ada yang bisa tahu kenapa air di bumi ini nggak pernah habis? Padahal udah kita pakai banyak sekali berkegiatan. Ya, betul sekali ya, karena ada siklus air. Oke, Ibu akan mulai pembelajaran untuk hari ini ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai siklus air. Jadi kenapa sih air di bumi ini nggak pernah habis? Padahal udah kita pakai berkegiatan, udah kita pakai buat masak, udah kita pakai buat minum, buat mandi. Kenapa airnya selalu ada? Oke, dengan pembelajaran ini semoga pertanyaan itu terjawab ya. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Siklus air adalah proses peredaran air yang terjadi secara berkala atau terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Siklus ini untuk menjaga ketersediaan air bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ya. Untuk tahapan siklus air, yang pertama ada evaporasi atau penguapan, yaitu air dari berbagai sumber seperti laut, sungai, danau, dan permukaan tanah itu akan menguap karena panasnya matahari dan berubah menjadi uap air. Nah, kemudian ada yang kedua itu kondensasi atau pengembunan, yaitu uap air naik ke atmosfer dan mendingin sehingga berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Jadi setelah mengalami evaporasi penguapan, uap itu akan berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Oke. Kemudian dilanjut dengan presipitasi atau hujan. Ketika awan sudah terlalu banyak menampung air atau titik-titik hujan yang tadi menguap itu, titik-titik air itu akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Karena awan pun kalau misalnya terus-terusan menampung titik-titik air yang menguap itu, dia akan nggak kuat gitu. Jadi setelah nggak kuat awan menampung, dia akan turun sebagai air hujan. Oke. Kemudian dilanjut dengan infiltrasi dan aliran permukaan. Air hujan yang jatuh sebagian akan meresap ke dalam tanah yang disebut infiltrasi, dan sebagiannya akan mengalir ke permukaan, yaitu menuju ke sungai, ke danau, dan juga ke laut ya. Kemudian yang kelima, kembali lagi ke laut. Air yang terkumpul di sungai dan danau akhirnya kembali ke laut. Dari laut, air akan menguap kembali dan siklus air pun akan terus berulang seperti itu. Oke? Mengerti ya? Jadi tahapan siklus airnya ada 5. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Yang kedua, ada kondensasi pengembunan. Yang ketiga, presipitasi hujan. Yang keempat, infiltrasi dan aliran permukaan. Kemudian yang kelima, kembali ke laut. Nanti Ibu akan tampilkan contoh gambarnya ya, proses siklus air itu. Di sini ada yang bisa menyebutkan apa sih manfaat siklus air? Apa? Iya, agar air tetap bersih. Good job. Ada lagi? Gimana? Menjadi cadangan air. Iya, betul sekali ya. Hebat anak-anak Ibu. Sudah mendengarkan dengan seksama. Jadi mengerti ya. Ibu akan memberikan manfaat siklus air. Beberapanya ada: 1. Menyediakan air yang bersih bagi seluruh makhluk hidup. Kemudian menjaga keseimbangan ekosistem, mengisi cadangan air tanah, dan membantu mengatur cuaca dan iklim. Oke, untuk kesimpulannya, siklus air adalah proses perputaran air dari bumi menuju ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi melalui penguapan, pengembunan, hujan, serta peresapan air. Siklus ini akan berulang terus-menerus dan sangat penting bagi kehidupan kita. Oke,
Untuk materinya, ini Ibu akan tampilkan contoh siklus airnya. Ini contoh gambarnya siklus air ya. Nah, di sini ada matahari, kemudian ini air laut. Nah, dari air laut ini dia akan menguap, airnya akan menguap karena disebabkan panasnya matahari. Nah, menguap yang disebut dengan evaporasi. Dari uap air itu dia akan menjadi titik-titik air yang membentuk awan yang disebut kondensasi ya. Kemudian kondensasi ini awannya sudah tidak kuat menampung air yang terus menguap dan menjadi titik-titik air. Kemudian setelah dia tidak kuat menampung air, dia akan mengalami proses hujan, yaitu yang disebut presipitasi ya. Karena awan itu sudah tidak kuat lagi, jadi dia akan menurunkan airnya menjadi hujan. Kemudian air hujan ini akan mengalir ke sungai, ke danau, ke laut, dan ke permukaan tanah juga. Nah, dari air sungai dan air danau, dia juga akan terus mengalir kembali lagi ke laut. Dari laut itu dia akan mengalami lagi evaporasi ya. Jadi air laut itu akan menguap terus karena cahaya matahari. Jadi siklusnya akan terus berulang sampai seterusnya. Begitu ya, diperhatikan lagi. Nah, ini contoh gambarnya, oke? Mengerti? Hebat ya, anak-anak Ibu sudah mengerti semua. Nah, untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum mengerti dengan penjelasan Ibu? Alhamdulillah ya kalau sudah mengerti semua. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu mau kasih pesan sama kalian untuk selalu menghemat air dengan cara jangan membuang-buangnya. Jadi kalian menggunakan air dengan sebaik-baiknya ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan air dan membuang-buangnya, itu sangat sayang sekali ya. Karena prosesnya pun anjing balelol. Oke, sekian untuk materi hari ini. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya minggu depan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan berdoa ya. Oke, berdoa menurut kepercayaan. Salah. Oke, sekian untuk materi hari ini. Kalau misalnya kalian ada yang belum mengerti atau pengen bertanya, jangan sungkan-sungkan, langsung tanya aja ke Ibu ya. Oke, untuk pembelajaran ini sudah selesai. Kita menutupnya dengan membaca doa ya. Membaca doa. Apa sih? Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Jadi kalian paham kenapa sih air di bumi itu nggak pernah habis? Karena ada siklus air yang tadi ada beberapa tahapan. Nah, itu terus diulang-ulang terus menerus. Jadi air itu dari laut dia akan mengalami evaporasi ke atas, kemudian jadi titik-titik awan. Awan sudah tidak kuat menampung titik-titik awan itu, dia akan turun menjadi air hujan. Terus seperti itu mengulang ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini semoga kalian paham semuanya dan nanti ketika ada ujian atau ulangan kalian bisa menjawabnya ya. Oke, pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Oke, sampai berjumpa di minggu depan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.